Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Nurjana. Saya dari kelompok 12 yang beranggotakan Khofifah Paramadina, dan saya sendiri Nunung Nurjana akan membahas tentang pendekatan dalam pendidikan Islam. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pendekatan pengalaman. Yang kedua, pendekatan pembiasaan. Dan yang ketiga, pendekatan emosional. Poin yang pertama, mengenai pendekatan pengalaman. Pendekatan pengalaman merupakan pengalaman keagamaan kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan. Dengan pendekatan ini, peserta didik diberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman keagamaan, baik secara individu maupun kelompok. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, yang artinya Qadalah bin Hambal meriwayatkan bahwa ia diutus oleh Safwan bin Umayyah kepada Rasulullah membawa susu anak kijang dan mentimun kecil. Sementara itu Nabi sedang berada di ketinggian Makkah. Ia berkata, "Aku masuk tanpa mengucap salam terlebih dulu." Lalu Nabi bersabda, "Keluarlah lalu ucapkanlah salam." Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis yang tadi saya bacakan, bahwa Rasulullah SAW tidak memarahi Qadalah lantaran tidak mengucap salam. Akan tetapi beliau mengharapkan agar Qadalah menjalankan secara praktis atau mengalami sendiri dan diaplikasikan setiap masuk rumah sebagai salah satu metode etika kesopanan. Tidak diragukan lagi bahwa belajar dengan metode ini, metode pendekatan pengalaman ini, memberikan nilai lebih banyak malah dari kesan yang lebih dalam. Kesan yang lebih dalam ya, daripada sekedar hanya menasihat atau arahan ya. Hanya sekedar dinasihati, diberi arahan, kalau tidak dibarengi dengan pelatihan ya. Kalau misalnya pendekatan pengalaman ini itu memberikan lebih banyak kesannya ya. Nah, dengan demikian Rasulullah SAW telah menggunakan pendekatan pengalaman dalam mengajarkan nilai-nilai akhlak kepada para sahabatnya. Pendidikan Islam seyogianya itu menggunakan pendekatan ini, yaitu pendekatan pengalaman. Dalam pembelajaran ibadah misalnya, karena suatu pengalaman itu bernilai begitu tinggi. Oleh karena itu, dijadikanlah pengalaman sebagai pendekatan. Dengan demikianlah muncul pendekatan pengalaman. Untuk pendidikan Islam, pendekatan pengalaman yaitu pendekatan yang memberikan pengalaman keagamaan kepada peserta didik ya, dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan. Dengan pendekatan, peserta didik diberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman keagamaan. Itu poin pertama ya, mengenai pendekatan pengalaman. Poin yang kedua tentang pendekatan pembiasaan. Pendekatan pembiasaan yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk senantiasa mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Setelah terbiasa, peserta didik akan merasa mudah untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Diriwayatkan dalam hadis ya Abu Dawud, yang artinya dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakaknya, Rasulullah SAW bersabda, "Suruhlah mendirikan sholat ketika berumur 7 tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkannya karena ia berumur 10 tahun. Pada saat itu pisahkanlah tempat tidur mereka." Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, dari hadis tadi menginformasikan bahwasannya ada beberapa hal yang bisa diambil pembelajaran. Yang pertama, orang tua menyuruh anak mendirikan sholat
sejak berumur 7 tahun. Jadi ketika anak sudah berumur 7 tahun, orang tua mempunyai kewajiban menyuruh atau mengajak anaknya untuk mendirikan sholat. Itu poin yang pertama ya, informasi yang pertama dalam hadis tadi. Informasi yang kedua, jadi setelah anak berusia 10 tahun tetapi meninggalkan sholat, maka orang tuanya dibolehkan untuk memukul anaknya. Ketika 7 tahun, orang tuanya masih hanya mengajak anaknya untuk mendirikan sholat. Tapi ketika sudah berumur 10 tahun, anaknya belum mengerjakan sholat, maka orang tuanya diperbolehkan untuk memukul anaknya. Tujuannya supaya anak mau mendirikan sholat. Itu informasi kedua. Informasi ketiga dari hadis tersebut yaitu pada saat anak sudah berusia 10 tahun, pisahkanlah tempat tidur mereka antara laki-laki dengan perempuan, atau bisa jadi antara anak dengan orang tuanya. Kebiasaan belajar adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Kebiasaan belajar selain menggunakan perintah, suri tauladan, dan pengalaman khusus, juga menggunakan hukuman dan ganjaran. Tujuannya apa? Agar siswa memperoleh sikap, kebiasaan, dan perbuatan baru yang lebih cepat sekaligus positif dalam arti selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu. Itu poin yang kedua ya, mengenai pendekatan pembiasaan. Selanjutnya poin yang ketiga, yang terakhir ya, dari pembahasan yang saya paparkan, itu tentang pendekatan emosional. Pendekatan emosional adalah usaha untuk mengubah perasaan dan emosi. Emosi siapa? Emosi peserta didik dalam memahami dan menghayati ajaran agama agar perasaannya bertambah kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dapat merasakan mana yang baik dan mana yang buruk. Diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim ya, yang artinya Nu'man bin Bashir meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan sikap saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi di antara orang yang beriman itu seperti anggota tubuh. Jika salah satu anggota tubuh mengeluh sakit, maka seluruh anggota tubuh akan merasakannya juga sampai tidak dapat menidurkan diri atau selalu merintih. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut Rasul ingin menanamkan rasa solidaritas yang tinggi kepada siapa? Kepada sahabat dengan mengubah emosi mereka. Apabila dipahami sebagai satu tubuh, maka seluruh sikap saling mencintai dan saling menolong akan tumbuh ya. Nah, dengan demikian semangat persatuan itu akan menjadi kuat. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang pertama tentang pendekatan pengalaman, yang kedua tentang pendekatan pembiasaan, dan yang ketiga tentang pendekatan emosional. Pendekatan selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Khofifah Paramadina. Di saya dicukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Paramadina selaku pemateri kedua akan membahas tentang pendekatan rasional, pendekatan fungsional, dan pendekatan keteladanan. Pendekatan rasional. Pendekatan rasional yaitu usaha memberikan peranan kepada rasio atau akal dalam memahami dan menerima kebenaran ajaran agama, kemudian mencoba menggali hikmah dan fungsi ajaran agama. Dengan mempergunakan akalnya, seseorang dapat membedakan mana yang baik, yang lebih baik, atau yang tidak baik. Sehubungan dengan ini, terdapat hadis antara lain sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa hiya mathalul muslimi haddithuni ma hiya fawqa'an nasu fi syajaril badiyati wa waqa'a fi nafsi annaha nakhlatu. Qala Abdullah fastahyaitu faqalu ya Rasulullah akhbirna biha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya nakhlatu. Yang artinya dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara pohon-pohon ada pohon yang tidak gugur daunnya dan itu bagaikan seorang muslim. Katakan kepadaku apa nama pohon tersebut. Semua orang mulai berpikir tentang pohon yang tumbuh di padang pasir dan saya berpikir bahwa itu adalah pohon kurma. Namun saya merasa malu untuk menjawabnya. Sementara itu ada yang berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami apa pohon itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pohon itu adalah pohon kurma. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menurut Ibnu Hajar, penyamaan pohon kurma dengan orang muslim adalah sama-sama mendapat keberkahan. Keberkahan kurma terdapat pada setiap bagiannya, mulai dari muncul buahnya hingga dikeringkan dan dapat dimakan. Selain itu, setiap bagian pohon tersebut dapat dimanfaatkan. Bijinya dapat digunakan sebagai makanan ternak dan tangkai buahnya dapat dibuat tali. Begitu juga dengan berkah orang muslim yang berlaku umum pada seluruh kondisi. Juga manfaatnya bagi diri dan orang lain yang akan berlangsung terus-menerus hingga wafatnya. Materi selanjutnya yaitu pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional yaitu penyajian materi ajaran agama Islam dengan penekanan pada segi kemanfaatan bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sesuai tingkat perkembangan mereka. Pembelajaran dan bimbingan untuk melakukan sholat misalnya, diharapkan berguna bagi kehidupan seseorang, baik dalam kehidupan individu maupun sosial. Melalui pendekatan fungsional ini, peserta didik dapat memanfaatkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Sehubungan dengan ini ditemukan hadis antara lain sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamati wa min yassara ala mu'sirin fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara ala muslimi fid dunya satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi." Yang artinya dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan seorang muslim dari satu kesempitan dunia, niscaya Allah akan melapangkannya dari satu kesulitan hari kiamat. Siapa yang memudahkan seorang muslim dari satu kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, niscaya Allah menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud, dan Ahmad. Ada 4 hal yang diinginkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dikerjakan oleh umatnya terhadap sesama dalam hadis di atas, yaitu yang pertama, melapangkan kesempitan, yang kedua, memudahkan kesulitan, yang ketiga, menutup aib, dan yang keempat, menolong saudara. Untuk semua kegiatan tersebut ditegaskan oleh beliau manfaat yang akan diperoleh oleh si pelaku, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini dapat membangkitkan semangat para sahabat untuk saling membantu. Dengan demikian, beliau telah menggunakan pendekatan fungsional dalam mendidik para sahabatnya. Materi yang terakhir yaitu pendekatan keteladanan. Pendekatan keteladanan adalah memperlihatkan keteladanan atau memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Guru yang senantiasa bersikap baik kepada setiap orang misalnya, secara langsung memberikan keteladanan bagi peserta didiknya.
Keteladanan pendidik terhadap peserta didiknya merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan pembelajaran. Hal ini disebabkan karena guru akan menjadi tokoh identifikasi dalam pandangan anak yang akan dijadikannya sebagai teladan dalam mengidentifikasikan diri dalam kehidupannya. Sehubungan dengan pendekatan ini, ditemukan hadis antara lain sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sulaiman Malik bin Huwairith qala ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribuna fa aqamna 'indahu 20 lailah. Fadhanna an nashtaqna ahlana wa sa'alana amman tarakna fi ahlina fa akhbarnahu wa kana rafiqan rahiman faqala irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aitumuni usalli wa idza hadaratis sholatu falyu'adhdhil lakum ahadukum thumma liya ummakum akbarukum. Yang artinya, Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwairith berkata, kami beberapa orang pemuda sebaya mengunjungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kami menginap bersama beliau selama 20 malam. Beliau menduga bahwa kami telah merindukan keluarga dan menanyakan apa yang kami tinggalkan pada keluarga. Lalu kami memberitahukannya kepada Nabi. Beliau adalah orang yang halus perasaannya dan penyayang. Beliau bersabda, kembalilah kepada keluarga kalian, ajarilah mereka, suruhlah mereka, dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya mendirikan sholat. Apabila waktu sholat telah masuk, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan dan yang lebih tua hendaklah menjadi imam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis tersebut, Rasulullah memberikan keteladanan cara memperlakukan tamu selama berada di rumahnya. Beliau telah menunjukkan keramahan, kelemah lembutan, dan kasih sayang sehingga meninggalkan kesan yang baik terhadap para pemuda yang bertamu. Dalam hal ini, Rasulullah tidak menyuruh agar sahabat meniru perilakunya. Selain itu, beliau juga mengajarkan kaifiyah mendirikan sholat dengan cara mencontohkan. Itu berarti bahwa beliau sangat mengutamakan pendekatan keteladanan. Manusia banyak belajar tentang berbagai kebiasaan dan tingkah laku melalui proses peniruan terhadap kebiasaan dan tingkah laku kedua orang tua dan saudara-saudaranya. Ia mulai belajar bahasa dengan meniru kedua orang tua dan saudara-saudaranya dengan mengucapkan kata-kata secara berulang kali. Tanpa terbiasa mendengar orang mengucapkan suatu kata, manusia tidak dapat berbahasa lisan. Kecenderungan anak untuk belajar melalui peniruan menyebabkan pendekatan keteladanan menjadi sangat penting artinya dalam proses pembelajaran. Bahkan, manusia pada umumnya senantiasa cenderung meniru yang lainnya dan dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan yang terbaik bagi umat Islam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.